Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan podcast Man 1 Banyuwangi. It's time to smart and genius with Man 1 Banyuwangi. Are you ready? Ready. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Santi Rizky Maharani dari kelas 10-4. Nama saya Mazaya Nurin Fajriah dari kelas 10-4. Di sini kita sudah bersama Bapak Slamet Daroini MPDI yang biasa disebut UGD, Ustadz Gusder. Assalamualaikum Mbak Maya dan assalamualaikum juga Mbak Santi. Waalaikumsalam. Oh ya, pembahasan kita kali ini tentang melawan hawa nafsu. Nah, berhubung sebentar lagi tuh Ramadan ya, kita tanya dulu ke Pak Dar nih, pendapat Pak Dar tentang Ramadan itu gimana sih? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawadah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pertama kali mari kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia. Pada kesempatan siang ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah untuk berkumpul bertatap muka di majelis yang penuh dengan barakah ini di podcast Pintar Man 1 Banyuwangi, dan alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Salat ma'assalam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang senantiasa kita nantikan syafaatnya. Baik, menarik sekali apa yang ditanyakan tadi, yaitu terkait dengan Ramadan, puasa Ramadan, dan juga kaitannya dengan pengendalian hawa nafsu. Dalam salah satu ayat dalam Al-Quran, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini bisa kita potong-potong menjadi 3 irisan. Irisan pertama, irisan kedua, dan irisan ketiga. Irisan pertama itu adalah modal. Irisan yang kedua itu usaha, dan irisan yang ketiga adalah hasil. Irisan yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu. Ini adalah modal, wahai orang-orang yang beriman. Modal bagi orang untuk melaksanakan puasa itu adalah keimanan. Iman dulu, baru puasa. Keimanan dalam artian percaya. Dalam percaya itu mengandung 2 hal, yaitu mengetahui dan juga mengenal. Mengetahui Allah dan juga mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya modal dari pelaksanaan puasa itu adalah iman, percaya, mengetahui dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian irisan yang kedua adalah kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Irisan yang kedua adalah usaha. Ayat ini, penggalan kedua dari ayat ini menunjukkan satu, bahwa puasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Di sini Allah jelas-jelas menggunakan kata kutiba. Kutiba berasal dari kata kataba. Kata kataba itu sama dengan arti dari kata farodo. Farodo sama dengan wajaba. Kutiba berarti furido, berarti wujiba, diwajibkan. Satu hal yang harus kita ingat, bahwa berpuasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Wajib dalam fikih berarti harus dilaksanakan. Bila kita melaksanakannya, kita akan mendapatkan pahala. Bila kita meninggalkan, kita akan mendapatkan dosa. Apa yang diwajibkan oleh Allah? As-siyam, berpuasa. Hakikat dari puasa itu adalah apa? Al-imsak, menahan. Al-imsak anil muftirat, menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Mulai kapan?
min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Pun itu irisan yang kedua. Irisan yang ketiga adalah la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Modalnya adalah iman, usahanya adalah menahan diri, hasilnya kita mencapai derajat takwa. Apa takwa itu? Apa sih takwa itu? Imtithalul awamiri wajtinabun nawahi, melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Untuk melaksanakan perintah Allah, untuk menghindari dan meninggalkan larangan-larangan Allah, itu butuh pengorbanan, yang dalam hal ini bisa kita anggap sebagai pengendalian hawa nafsu. Sehingga antara puasa dengan hawa nafsu itu mempunyai kaitan. Puasa bisa dijadikan sebagai terapi bagi kita, bisa kita jadikan cara bagi kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Demikian. Baik, sepintas tadi saya dengar puasa itu ada kaitannya dengan hawa nafsu. Nah, menurut pandangan Bapak, apa sih hawa nafsu itu? Hawa nafsu terdiri dari dua kata. Ada kata hawa dan ada kata nafsu, yang kedua-duanya itu adalah diambil dari bahasa Arab. Namun sebelum itu, sebelum kita membahas tentang apa sih nafsu itu, ini pertanyaan yang luar biasa, pertanyaan menarik. Namun sebelum itu ada satu hal yang harus kita fahami bersama, yaitu nafsu itu merupakan substansi diri manusia. Substansi itu adalah isi dan pokok. Jadi nafsu itu merupakan substansi, merupakan pokok dan isi dari diri manusia. Sehingga semua manusia yang bernyawa itu pasti mempunyai nafsu dan bahkan membutuhkan nafsu. Sehingga nafsu itu tidak bisa dipisahkan dari diri manusia, dan manusia tidak bisa meninggalkan nafsu. Yang harus digarisbawahi, manusia tidak bisa meninggalkan nafsu, dan nafsu tidak bisa dipisahkan dari manusia. Karena apa? Karena Allah lah yang menciptakan nafsu itu dan dimasukkan dalam jiwa-jiwa manusia. Fungsinya apa? Tentunya ada. Fungsi dari nafsu itu ada. Fungsinya apa? Untuk melanjutkan bentangan sejarah kehidupan manusia. Contoh, manusia ingin makan. Manusia ingin tidur. Manusia berkeinginan untuk mencari harta. Manusia juga berkeinginan untuk beranak pinak atau melanjutkan keturunan. Keinginan inilah bisa kita anggap, bisa kita sebut dengan nafsu. Sehingga secara sederhana nafsu itu bisa diartikan sebagai hasrat, bisa diartikan sebagai keinginan, bisa diartikan sebagai kecondongan, bisa diartikan sebagai kecenderungan. Kalau secara etimologis menurut bahasa, yaitu tadi berasal dari kata hawa dan disambung dengan kata nafsu. Nafsu itu sendiri adalah jiwa. Hawa itu kecenderungan. Hawa nafsu kecenderungan, kecondongan, keinginan, hasrat yang ada dalam diri pribadi manusia. Seperti itu. Baik, nafsu udah dijelaskan. Kalau gitu kan tentu nafsu ini ada banyak ya Pak macamnya. Nah, macamnya itu apa saja? Oke. Untuk menjawab pertanyaan ini juga ada beberapa paparan. Paparannya adalah begini. Manusia itu terdiri dari dua unsur. Unsur yang pertama adalah unsur rohani, dan yang kedua adalah unsur materi. Unsur rohaninya sering kita sebut dengan ruh. Ruh ini selalu condong, selalu mengajak untuk melakukan kebaikan. Unsur yang kedua adalah materi. Materi anggap saja fisik, jasad. Jasad ini tanpa ruh itu seperti binatang.
melakukan sesuatu semaunya, lebih condong, lebih cenderung untuk dan mengajak untuk melakukan sesuatu yang nggak baik atau buruk. Ruh mengajak kepada ketakwaan, jasad mengajak kepada kefasikan. Ketika ruh dan jasad ini dijadikan menjadi satu, bleng, maka muncullah yang namanya nafsu. Sehingga nafsu itu mempunyai dua potensi. Potensi ketakwaan dan juga potensi kefasikan. Seperti dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi nafsu itu condong ke fujur dan juga punya potensi untuk ke takwa. Tapi dalam Al-Quran, bahasa Al-Quran itu mengatakan fujur dulu, menyebutkan fujur dulu sebelum takwa. Jadi kecenderungan manusia itu melakukan keburukan kalau tidak diimbangi dengan ketakwaan. Lanjutnya apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, orang yang mensucikan nafsunya, wa qad khaba, dan celakalah bagi orang-orang yang mengotorinya. Jadi secara sederhana dari uraian tadi bisa diartikan bahwa nafsu itu ada dua, secara garis besar ada dua, yaitu nafsu yang baik dan ada nafsu yang buruk. Dalam hal ini Imam Al-Ghazali dalam karya fenomenalnya yang bertajuk Ihya Ulumiddin itu membagi nafsu itu menjadi 3. Yang pertama, nafsu yang paling rendah adalah nafsu amarah atau nafsu amarah. Yang kedua itu nafsu lawwamah. Yang ketiga, nafsu yang paling tinggi adalah nafsu mutmainnah. Nafsu amarah ini adalah nafsu yang selalu mengajak manusia untuk melakukan keburukan, sombong, iri, dengki, menyakiti orang lain dan lain sebagainya. Atau saya membingkainya dalam istilah nafsu yang tersesat. Kemudian yang kedua, nafsu lawwamah. Ini nafsu yang terbelenggu. Ada kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang baik, tapi dia menyesalinya. Dan yang terakhir adalah nafsu mutmainnah. Ini nafsu yang selalu mengajak manusia untuk melaksanakan kebaikan, ketakwaan, ibadah, dan lain sebagainya. Kesimpulan. Jadi setelah semua penjelasan tadi, kesimpulannya itu Oke. Bisa disimpulkan dari awal sampai akhir tadi, paling tidak ada 3 pertanyaan. Intinya adalah salah satu cara bagi kita untuk melawan hawa nafsu adalah dengan berpuasa. Kaitannya dengan la'allakum takun. Di samping itu ada juga sebuah hadis Nabi yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, innasyaitona la yajri min ibni adama majrad dam fadayyiqu majariyahu bilju. Sesungguhnya syaitan itu menguasai anak cucu Adam ini melalui aliran darah. Maka kata Rasulullah, sempitkanlah aliran darah itu dengan dengan lapar. Dalam hal ini bisa kita kaitkan dengan puasa di bulan Ramadan. Sehingga kesimpulannya, jika kita ingin melawan hawa nafsu, jika kita ingin mengalahkan hawa nafsu, jika kita ingin menguasai hawa nafsu, maka kita perbanyak puasa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sekelumit ada barokah
manfaatnya. Oke, baiklah, itu tadi. Oh iya. Alhamdulillah kita sudah selesai pada ujung pembahasan. Terima kasih kepada Pak Dar telah meluangkan waktunya untuk mengisi podcast pada hari ini. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم